Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Izan dan rekan saya Salman Tufail. Di sini kami izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami terkait presentasi tools untuk ETL. Selanjutnya, oke, untuk pertama sendiri kita memiliki studi kasus, yaitu perusahaan ABC memiliki data transaksi penjualan yang tersimpan di beberapa tabel dalam database MySQL operasional. Data ini digunakan untuk analisis performa penjualan berdasarkan waktu, pelanggan, dan produk. Namun, database operasional tidak dirancang untuk mendukung analisis yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sebuah data warehouse untuk menyimpan data yang telah dimodelkan secara khusus untuk keperluan analisis proses ETL atau extract, transform, dan load. Akan digunakan untuk mengisi data warehouse dari database MySQL operasional menggunakan Pentaho Data Integration atau PDI. Lanjut. Oke. Berikut adalah bentuk dari database operasional yang dimiliki oleh perusahaan ABC. Jadi ini bentuk awal dari database yang dimiliki oleh perusahaan ABC. Yang pertama ada tabel untuk pelanggan, untuk transaksi, dan juga ada tabel untuk produk. Lanjut. Oke, untuk tools yang kami gunakan yaitu ada Pentaho Data Integration, XMPP, dan juga database MySQL. Lanjut. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu Salman Tufail. Berikut adalah langkah-langkah proses pembuatan ETL-nya. Ini ada alur-alur lengkapnya ya, dari yang pertama yaitu membuat database baru untuk tempat data warehouse. Yang kedua yaitu tambahkan koneksi ke database operasional dan data warehouse. Yang ketiga, ekstrak data dari database operasional. Yang keempat, transform data. Yang kelima, mapping surrogate key. Dan yang terakhir yaitu load data ke MySQL. Intinya tuh kayak pindahin data tapi mengubah data mentah jadi data siap. Boleh lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu yaitu membuat database baru. Pada tahap ini, Anda membuat database khusus di MySQL untuk menyimpan data warehouse database. Ini akan digunakan sebagai tempat penyimpanan data hasil transformasi dari sistem operasional. Ini contohnya ada pelanggan, produk, dan transaksi. Boleh slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu pembuatan dimensi pelanggan. Langkah pertama yaitu tambahkan koneksi ke database operasional dan data warehouse. Yang kedua yaitu ekstrak dari database operasional menggunakan table input. Selanjutnya lagi yaitu transform dengan if field value is null, mapping surrogate key, dan select values yang akan digunakan. Setelah proses mapping selesai, selanjutnya adalah proses untuk memilih nilai apa saja yang akan digunakan ke data warehouse menggunakan select values. Boleh selanjutnya.
Selanjutnya itu membuat dimensi pelanggan. Load data dulu ke MySQL, dimensi pelanggan, menggunakan tabel output dengan connection ke database data warehouse DWOLAP dengan target tabel yaitu dim pelanggan. Boleh slide berikutnya. Berikutnya itu langkah-langkah pembuatan dimensi produk. Sama seperti sebelumnya, dimensi pelanggan disesuaikan dengan kolom produk pada database operasional. Seperti produk ID yang menjadi surrogate key-nya, terus nama produk, kategori, harga. Output yang nantinya akan di-load ke data warehouse MySQL. Yang itu, yang ada tabelnya. Boleh selanjutnya. Selanjutnya itu pembuatan dimensi waktu. Yang pertama yaitu ekstraksi data tanggal awal menggunakan generate rows dengan membuat field tanggal awal underscore awal yang dimulai dari tanggal 2023 bulan 6 dan tanggal 1 sesuai dengan tanggal awal yang ada di database operasional. Lalu menambahkan kolom data awal menggunakan add sequence yang diawali dari 0. Selanjutnya menggunakan kalkulator buat kolom baru lagi dengan tiap kolom itu melakukan suatu calculation yang bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu selanjutnya itu mapping surrogate key untuk tiap data. Boleh untuk slide berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah output dari pembuatan dimensi waktu akan di-load ke database data warehouse MySQL. Selanjutnya adalah pembuatan fakta tabel pembelian dengan tabel input seperti tabel input transaksi, tabel dim waktu, tabel dim pelanggan, dan juga tabel dim produk. Kemudian ubah format tanggalnya, tanggal diubah formatnya menjadi year, month, dan day untuk menyelaraskan dan membuat data lebih konsisten. Dan untuk stream lookup digunakan untuk mencocokkan data dari tabel input dengan data dari tabel dimensi atau dimensi waktu, dimensi pelanggan, dan juga dimensi produk.
Oke, untuk preview hasil sampai stream lookupnya seperti gambar berikut. Selanjutnya, oke, kemudian ada kalkulator juga. Setelah mendapatkan semua kunci substansi substitusi, dilakukan kalkulasi atau transformasi tambahan untuk menambahkan konteks untuk melakukan analisis. Juga selanjutnya ada select value, memilih kolom apa yang akan di-load ke data warehouse nanti. Kemudian ada table output, dan juga ada execute SQL script. Kemudian ini untuk hasilnya sendiri, telah dilakukan proses seperti tadi. Dan kemudian untuk hasil dari di server MySQL sendiri seperti berikut. Terlihat sudah rapi dan bisa digunakan. Lanjut. Kita seperti data berikut untuk pembuatan faktur tabel pembelian. Lanjut lagi. Oke, berikut juga untuk hasil dari server di MySQL sendiri. Terlihat sudah lumayan rapi terkait penggunaan datanya dan bisa siap untuk digunakan. Lanjut. Untuk hasil akhirnya sendiri bisa dilihat seperti berikut. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau salah pengucapan kata. Kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.